Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi Kurniadi, NPM 1001021919124 dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari metodologi studi Islam mengenai studi kawasan Islam di Irlandia. Data Negara Republik Irlandia, beribu kota di Dublin, memiliki luas wilayah 70.273 km persegi. Jumlah penduduk 5.111.102 jiwa pada estimasi Juli 2017. Suku bangsa Irlandia sebanyak 82,2%, Ireland Travelers sebanyak 0,7%, etnis kulit putih lainnya sebanyak 9,5%, Asia sebanyak 2,1%, etnis kulit hitam sebanyak 1,4%, etnis lainnya sebanyak 1,5%. Agama yang terdapat di negara Republik Irlandia, Katolik Roma sebanyak 7,83%, Gereja Irlandia sebanyak 2,7%, Kristen lainnya sebanyak 1,6%, Ortodoks sebanyak 1,3%, Islam sebanyak 1,3%, agama lainnya sebanyak 2,4%, tidak beragama sebanyak 9,8%. Bahasa resmi yang digunakan di negara Republik Irlandia yaitu bahasa Inggris dan bahasa Irlandia. Mata uang Euro. Hari kemerdekaan pada tanggal 6 Desember 1921 dari Inggris berdasarkan perjanjian Anglo-Irish. Pada tanggal 6 Desember 1922, pembentukan negara bebas Irlandia. Pada tanggal 18 April 1949, pembentukan Republik Irlandia. Lagu kebangsaan negara Republik Irlandia yaitu Amran na Bithfian The Soldier's Song. Sekitar tahun 1845 sampai dengan 1852 Masehi, kelaparan hebat terjadi di Eropa. Peristiwa itu dikenal dengan nama The Great Hunger atau The Great Irish Famine. Walaupun bencana kelaparan merata di Eropa, namun kelaparan terparah terjadi di Irlandia dan Skotlandia. Kelaparan juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah Inggris yang mengeksplor bibit kentang ke wilayah utara, serta pemberlakuan tanam paksa dengan harga sewa yang tinggi terhadap petani Irlandia yang saat itu di bawah kekuasaan Inggris. Akibat bencana kelaparan ini, angka kematian meningkat. Lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Terjadi imigrasi besar-besaran yang membuat jumlah penduduk Irlandia berkurang sebanyak 25%. Mendengar peristiwa itu, Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I menyatakan keinginannya untuk mengirimkan bantuan sebesar 10.000 sterling demi membantu para petani Irlandia. Akan tetapi, Ratu Victoria meminta Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I untuk mengirimkan 1.000 sterling saja, sebab Ratu Victoria tidak mau terlihat lebih rendah jika sebelumnya ia hanya mengirimkan 2.000 sterling saja, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan tawaran dari Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I. Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I sepakat dengan permintaan Ratu Victoria tersebut. Ia hanya mengirimkan 1.000 sterling saja. Namun secara diam-diam, Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I mengirimkan 3 kapal besar yang memuat makanan, sepatu, dan keperluan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah Inggris berusaha memblokir kapal yang membawa bantuan tersebut. Akan tetapi, kapal-kapal itu berhasil berlabuh di pelabuhan Drogheda. Atas pemberian itu, masyarakat Irlandia menyampaikan rasa terima kasih kepada Sultan Abdul Majid I melalui sebuah surat yang hingga saat ini masih tersimpan rapi di Museum Arsip Turki. Sejak peristiwa itu pula, masyarakat Irlandia menganggap bahwa Turki sebagai saudaranya sendiri, sehingga
Tak jarang siapapun yang pernah berkunjung ke Irlandia, khususnya ke daerah Drogheda, dapat dengan mudah menyaksikan hal-hal yang bernuansa Turki. Bahkan, salah satu klub sepak bola Irlandia, Drogheda United, menjadikan lambang Kesultanan Ottoman sebagai lambang klub bolanya, sebagai penghormatan terhadap kekhalifahan Ottoman Turki. Sehingga umat muslim dan non-muslim di Irlandia hidup secara berdampingan dan harmonis, karena keduanya memiliki sejarah yang sama, serta kejadian tersebut menjadikan salah satu warisan untuk masyarakat Irlandia, yakni keberadaban dan kemanusiaan. Perkembangan Islam di negara Irlandia sangat pesat. Irlandia dinobatkan menjadi salah satu negara paling Islami di dunia bersama sejumlah negara lainnya seperti Denmark, Luxembourg, dan Selandia Baru. Berdasarkan sensus nasional pada tahun 1991, jumlah umat muslim di Irlandia kurang dari 4.000 jiwa. Pada tahun 2002, umat muslim di Irlandia mencapai jumlah sebesar 19.147 jiwa. Namun, ketika dilakukan sensus pada tahun 2006, angkanya telah meningkat secara drastis mencapai sekitar 30.000 jiwa. Hingga saat ini, diperkirakan kurang lebih terdapat 49.000 warga negara Irlandia beragama Islam. Umat muslim di Irlandia sebagian besar merupakan imigran dari Jerman dan Austria, di mana pemeluk muslim di sana mayoritas keturunan dari imigran Turki. Setiap tahunnya, jumlah umat muslim dan fasilitas untuk umat muslim di Irlandia terus bertambah, baik di Dublin yang merupakan pusat kota Irlandia, hingga ke pelosok di Irlandia, yakni daerah Waterford. The Islamic Cultural Centre of Ireland, yang disingkat menjadi ICI, merupakan pusat kebudayaan Islam di Irlandia yang berada di kawasan Clonskeagh, Dublin, Irlandia. ICI juga merupakan tempat berkantornya Dewan Eropa untuk Riset dan Fatwa. Terdapat beberapa masjid di Irlandia yang dikelola oleh imam besar Irlandia, di antaranya Dublin Mosque, yang dikelola oleh Imam Yahya Al-Hussein, dioperasikan oleh komite yang memberikan sertifikat kehalalan, yakni The Islamic Foundation of Ireland, berada di South Circular Road. Al-Mustafa Islamic Cultural Center di Dublin, yang dikelola oleh Imam Syekh Dr. Muhammad Umar Al-Qadri. Galway Mosque dikelola oleh Imam Khalid, dan Cork Mosque dikelola oleh Imam Salim. Adapun kebiasaan yang dilakukan umat muslim di Irlandia saat perayaan Idul Fitri yaitu beribadah di tempat sholat atau masjid terdekat, makan bersama, menghias rumah, memberikan hadiah, memakai baju baru untuk Idul Fitri, berkunjung ke rumah kerabat dan sanak keluarga, dan berziarah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.